Balik lagi. Lagi mana? Aku udah cantik belum nih? Ya ampun, cantik banget. Kamu mau kemana? Gak kalah kan sama Indonesia. Nggak kalah. Aduh. Kamu mau kemana sih, Bu? Orang Ponakan Uncle cantik sekali sini. Angkel. Orang jam segini mau sholat subuh, kenapa dia pakai rok mini sih? Kan belum. Oh, belum. Dia mau latihan. Kemana sih? Mau Mau latihan. kemana? Kan emang cantik dong, kan wanita. Dia ya. biasanya nyablak. Oh, Kalau gitu. ngomong, mainannya bengkel. Terus pokoknya main-mainan, Tinju ya? main layangan, tinju. Oh, jarang-jarang jadi perempuan berarti ya? Iya, dia pengen jadi perempuan. Cantik. Cantik bagus ya? Tuh, bagus begitu Bagus, dah. Nah, bila tanya-tanya sama itu sama Sivana tuh kan punya pengalaman jadi Putri Indonesia. Aku mau nanya dong, Kenapa? Gimana kan Putri Indonesia ya? Ha-ha. Terus gimana sih siapin latihannya pas jadi Putri Indonesia? Berapa lama? Hah, berapa lama? Aduh, berapa lama ya? Ya tak tahu, tanya, malah nanya. Orang lagi mikir juga. Wah, berantem. Lagi mikir dulu, karena Lagi dia punya inget-inget pikiran. gitu. Aku kalah cantik Om Tesi. Tahu aja loh. Ya ayang. Hati-hati, habis koinnya kan. Nggak lama lah paling. Lagian kalau misalnya kamu ikut gitu, kamu nggak harus ini kok. Pokoknya jadi diri sendiri aja. Jangan khawatir terlalu banyak. Terus kesulitannya apa aja waktu masa-masa latihan itu? Susah nggak sih? Oh paling ini Yang sih pertama karena dihadapin mungkin jadi Miss Iya. Indonesia, apa kesulitan apa Putri. ya? Putri Indonesia. mungkin waktu itu pas aku ikut kan umurnya masih 19. Di antara kontestan Emang lain sekarang tuh berapa, Kak? 25. Oh. Jadi udah lumayan lama deh. Di antara kontestan yang lain tuh aku paling muda waktu itu. Jadi deg-degan karena ngeliat yang lain tuh wah kayaknya udah pada hebat-hebat Senior-senior banget. gitu ya. Jadi agak-agak jiper. Cuma ya udahlah pede aja. Pede kalau gitu kuncinya. 25 umurnya. pede. Gak beda jauh sama Mas Tazi 24 ya Mas? 26. 26 tambah berapa? Itu 26 sisanya apa? Yang jelas Putri Indonesia. Putri Indonesia itu modalnya harus perempuan. Lah di Ya, mana-mana iya. begitu, Pak Kabul. Ya iya dong. Lah bukan marah Ya kalau harus cewek dong. Iya. Kalau cowok nggak boleh. Ya memang. Lah ya emang Ya cewek. iya kan harus jelas ngomongnya. ini jelas. Nah, ini jelas banget ini cewek, Pak. Cewek, jangan cowok, cowok nggak boleh. Iya emang kan Putri Indonesia. Emang nggak boleh. Kasih gimana kalau gitu ajarin aku dong cara belajar jadi cewek banget tuh gimana sih? Coba ajarin ponakan Iya, saya. gimana Mau sih? diajarin apa? Ajarin nih, jalan. Ajarin jalan ya udah. Iya, Emang kan kamu Putri. nggak bisa jalan? Ya Enggak, bisa, maksudnya- cuman kan jalannya nggak bener, maksudnya nggak cewek banget gitu. Jalannya ngangkang ya Iya. kamu? Oh gitu ya udah deh. Biasanya Nabila biasanya gini Nah jalannya. gitu, gini nih Om Sule. Om Sule. Kayak habis disunat kan? Tuh, lihat tuh begitu. Coba kamu jalan dulu, Awas, gimana emang habis jalannya? latihan peluk Jalannya, Uncle ya. aku jalan biasa begini. Ya Allah, Jangan gitu. Ajarin makanya, ajarin dong, nggak bisa. kamu latihan di kebun binatang mana? Tadi itu diajarin sama Om Tesi, jangan. Ajarin dong. Gimana ya? Ya udah, oke. Kalau misalnya di catwalk biasanya itu jalannya satu garis lurus. Satu garis, berarti misalkan di sini gitu ya, satu garis. Iya, satu garis. Jadi biar bagus kelihatan dari depan. Terus kalau misalnya kamu pakai baju lain, kamu boleh tangannya kayak gini. So jalannya gini ya. Wow. Putar. Ivana Letisa from Indonesia. Dah. Oh. Jalan lagi ke situ. Nah. Wow. Karena kamu latihannya jalan ke situ. gitu ya? Iya, foto-foto dari sini. Oh. Oh. Bisa tuh. Dah, sekarang begini aja. Sekarang kita Udah lebih jago dari gurunya. bacain Twitter yang masuk tapi dengan gaya yang cantik ya. Oke. Oke, sama Uncle. Terima kasih Ayo, terima Zivana. kasih. Baik banget Zivana. Bentar ya, bacain dulu Twitter. Nih, ya. Ya, kita harus membacakan Twitter yang sudah masuk Ya. ke Ini talk show, ini underscore talk show dengan hashtag ini Sarunet hari 18. Iya, itu dia ya. Tweet satu. Ayo kita harus cantik lah. Tweet satu. Yang pertama masuk siapa? Iya, siapa ya? Ya inilah dia dari Dari Anissa. Anissa ya. Desta suaranya mendadak merdu saat Sule marahin Angel. Yang kedua ya. Lucu ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Oke, yang kedua. Yang kedua dari
Rory Adi. Desta ngumpet di bawah pohon toge saat Sule marahin Angel. Aduh, Lucu pohon ya, toge kan lucu kecil ya. ya. Gimana ngumpetnya kelihatan dong. Banget ya. Oke, ada satu lagi tuh. Satu lagi. Satu lagi. Oke, dari Santoso. Sutanto. Iya, Sutanto. Maaf. Jauh banget. Ayo. Desta nyeringin jemuran pakai kipas santai. Saat Sule marahin Angel. Kan capek ya. Iya. Pakai kipas santai. Capek ya. Oke, kreatif ya. Oke, kalau begitu saya ingatkan kembali untuk mengirimkan lagi Twitter Desta Titik saat Sule marahin Angel. Mention jawaban kamu ke Twitter @ini_talkshow dengan hashtag ini sahurnet. Hari 18. Kirim jawaban sekreatif mungkin dan seunik Seunik mungkin mungkin ya. karena yang beruntung akan mendapatkan hadiah 500.000. Yes. Coba yang cantik tarik napas, yang cantik bilang di sini aja. Di sini aja. Di sini aja. Kayak sakit malaria. Nah, biar nggak ngantuk, Mamang minum kopi dulu. Nah, ini boleh minta nih. Boleh Dari minta. Tadi belum nih dari tadi nih. Dapat minta, dapat. Maaf nih ya. Boleh. Silakan. Kopiku kegentar, musikku gerak, nikmat, sungguh nikmat. Kopi dapat minta. Kopi bekas Mang Sasmi. Jangan diobok-obok. Nanti nih mau minum juga. Wah, pakai musik. Panas. 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 Belum diminum. Minum dulu baru jong jeng jet. Panas, ayo. Orang Kopi. kopi. Kopiku panas. Mau nyoba? Enggak. Biar baca Gak obat ada, dong. gak ada. Nggak gini aja, pura-pura aja yang penting nyanyiannya. Ayo, coba. Jangan nggak ditambahin honornya. Ayo, Aku malu. nggak usah malu-malu. Udah, tak tutupin dah. Nggak usah malu-malu orang diajak. Tutupin dong, tutupin Malu-maluin. mukanya tutupin. Ayo. Udah belum? Bukan malu sama saya, malu sama kopi. Udah belum? Gak mau bekas Kang Sule ini mulutnya. Bekas tesi. Tuh kan, apalagi. Nggak usah bersih. Nggak usah bersih. Tolong mak, ciptakan aku yang ganteng mak. Ayo. Giliran aku di sia-sia melulu. Kopiku sumbang. Oh, ini harus tadi kan dikasih aja yang ngajarin Nabila. Diajarin dulu sama Soalnya Nabila. nih Ya? aroma kopinya nggak Nabila, enak. Nabila. Ya, ya. Sini, sini. Gantian dong, ajarin. Kan tadi aku ajarin kamu jalan. Kamu ajarin aku nyanyi kopi. Ajarin. Boleh sini aku aja. Gimana caranya? Lagi cucunya masih diusahain juga. Kena mata. Kamu ini hati-hati. Di bibir bukan di mata. Aku tadi Ayo, kepleset. coba kasih tahu. Boleh ya? Iya, iya. Matiin aku nih. Salah. Belum. Oh, belum. Kopi aku suka.
mau juga oh. Oh iya, iya. nggak boleh. Oh ya. Nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Ayo. Oke, ulang. Ulang. Oke, ayo. Oh minum dulu, oh ya lupa. 1, 2, 3. Rasa. Rotinya akan sulit. Mantap. Apa asiknya, apa dengannya paling asik? Apa? Jadi kayak orang tenggelam di apa di air. Sana dong. Latihan Tadi belum, diam aja. Latihan belum ya? Coba ya. Coba sekali ya. Nih kalau minum kelihatan kopinya nih, saking putihnya nih. Senang ngerjain bintang tamu ya? Hah? Terserah mau kopi Sule, mau kopi teh sih. Oke, Oke. minum dulu. Kopinya Sule. Pak Ustadz mau kesini nggak ya? Iya, Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz mau kesini. Tuh bener kesini. Alhamdulillah. Saya tungguin. Biasanya jam segini jemput. Aduh, alhamdulillah. Pasti mau nyampein mau sholat berjamaah ya? Iya, kita jangan lupa ini tadi udah ketawa-ketawa terus, tapi jangan lupa nanti subuh sholat jamaah. Iya, iya. Tapi tadi ribut-ribut ada apa sih? Potong padi itu tadi? Iya, ini biasa deh. Ini lagi minum kopi bareng-bareng. Mau minum? Mau minum? Sekali ya, masa sekali ya, sekali ya. Saya nggak mau ngomong kalau Pak Ustadz belum minum kopi dulu. Beda ini, ahnya beda pasti. Aduh, ya Allah. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ini acara paling tegang nih sekarang. Tolong sekali. Pokoknya Justru tahu siapa Ustadz ini kan ditunggu. Pasti ini penggemar-penggemar Pak Ustadz pengen tahu minum kopi kayak gimana. Ayo. Boleh, siap. Ayo. Aduh. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kopinya barokah. Kang Suwe, deg-degan ini. Mantap, luar biasa. Jadinya berwarna. Iya, ini sahur itu berwarna dari mulai. Barokah. Luar biasa. Ini ujung yang bagus. Bentar ya. Tapi saya mau tanya. Ini kebetulan Pak Ustadz. Ya, bilang ini mau tanya nih. Tapi mau minum kopi. Gini Pak Ustadz, Mami itu bilang sama saya, Ya. perhiasannya hilang dan dia tuh marah-marah. Ya. Saya bilang, udah Mami beli yang baru aja, saya bilang begitu. Oh, Ikhlasin gitu ya. Ikhlasin aja, seperti itu. Tapi Mami tetap marah-marah, nggak mau tahu itu ada nilai historinya, ada nilai sejarahnya. Pengen kalau bisa nenek-neneknya suruh ada, nenek saya harus ada, gitu. oh, gini. Repot pokoknya. Begini ikhlas ya. Gini. Ini banyak orang juga salah paham dari ikhlas. Begini, ikhlas itu tapi tidak boleh meniadakan ikhtiar. Jadi gini, jangan langsung ikhlas tapi kita nggak dijaga teledor ya. Seperti misalnya gini, ada motor nggak dikunci, kalau hilang gimana? Ah ikhlasin aja. Itu nggak boleh, salah. Suatu yang salah. Jadi begini, ikhlas itu kalau kita mau
perdalam artinya ikhlas itu murni sebetulnya. Kata-kata kholasol itu artinya murni. Orang yang ikhlas disebutnya mukhlis, orang yang ikhlas. Ini tuh jadi salah satu ibadah. Ibadah yang Allah inginkan itu kita itu supaya ikhlas. Misalnya gini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Jadi tidaklah aku perintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas. Ikhlas terhadap apa? Ikhlas terhadap din atau agama. Jadi artinya kita harus memurnikan ketaatan kita di dalam menjalankan ibadah. Itu artinya ikhlas. Karenanya kalau ikhlas itu kan di hati ya, di hati. Misalnya begini. Kalau seandainya kita mendapatkan sesuatu, apakah itu bentuknya yang kita anggap buruk atau kita anggap baik, kita harus ikhlas karena apa? Karena Allah pasti kasih yang terbaik untuk kita. Begitu. Jadi apapun itu, apapun misalnya tiba-tiba ada orang dapat musibah, ujian dan lain-lain, kita itu nggak boleh tiba-tiba marah-marah. Ya, misalnya kita jalan aja, tiba-tiba kaki kita kena meja jatuh sakit, tiba-tiba kita marah-marah. Artinya kita itu sebetulnya tidak ikhlas, begitu. Nah, selain kita ikhtiar harus hati-hati, tetapi kejadiannya kalau sudah menimpa, kita harus mengikhlaskan itu dengan artinya move on ke depan supaya lebih baik, begitu. Move on. Jadi jangan sampai kita itu kalau misalnya tidak ikhlas nantinya jadi ada sifat dendam, ada sifat nggak bisa menerima. Nah kalau sudah begitu nanti larinya akan buruk. Makanya harus kita coba gimana caranya melatih di hati kita supaya ikhlas. Orang yang ikhlas itu misalnya gini, kalau dia melakukan kebaikan, dia nggak peduli mau banyak orang atau sendirian, dia akan lakukan kebaikan itu. Karena kalau enggak, nanti dia larinya ke riya atau sum'ah. Jadi melakukan sesuatu nggak ikhlas. Jadi pengen karena ingin mendapatkan pujian dari orang. Atau takut dicaci sama orang. Jadi ya sudah saya lakukan kebaikan. Nah ada yang begitu, takut nanti dikatain orang gitu, apa kata dunia, ya sudah saya lakukan gitu. Tapi maaf Pak Ustadz, saya tertarik dengan ikhlas itu sebetulnya tidak harus diucapkan, tapi hati kita yang tahu ya. Kadang-kadang ada orang yang misalkan kehilangan apa, udah ikhlas ya dibilangin sama siapa, ikhlas, sumpah ikhlas, ikhlas tapi sedih gitu. Ya jadi begini, ikhlas itu karenanya hanya Allah kan, hubungan kita sama Allah yang tahu apakah orang ini ikhlas atau tidak. Jadi artinya kalau misalnya kita mau ngomong ikhlas atau tidak, Allah tahu apakah dia ikhlas sebetulnya, benar-benar ikhlas atau tidak. Karenanya nggak perlu kita ngomong, wah saya ikhlas, ikhlas tapi sambil di dalam hatinya dia nggak ikhlas, itu juga itu sesuatu yang berarti tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan, tapi terus harus kita amalkan. Kalau dibalik Ustaz, gimana dibalik? Seseorang yang ikhlas berarti seseorang yang pasti bisa maju. Insya Allah. Seperti itu kan, artinya ketika kita ikhlas menerima sesuatu, pelajaran misalnya, kayak tadi kesandung misalnya, kita pelajaran buat kita, itu keikhlasan kita. Nah, kemudian itu, di lain waktu kita nggak akan kesandung lagi, kayak gitu. Ikhlas itu artinya dia mau belajar terhadap apa yang dia sudah salah. Jadi ketika dia, ini saya salah nih, oke deh, saya nggak mau melakukan kesalahan lagi, ke depan saya mau memperbaiki diri saya. Itu ikhlas, gitu. Itu caranya. Amal itu ya diterima oleh Allah. Pertama ikhlas lillahi ta'ala, kedua mencontoh Rasulullah, gitu. Makanya kalau kita sering sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bentuk ikhlas yang paling tinggi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Bener nggak tuh? Kita rasain bener nggak kita begini-beginian ikhlas betul-betul karena Allah. Kita bikin acara ini pengen jadi orang yang bermanfaat, bener nggak? Atau memang ada keinginan-keinginan yang lain? Nah, hendaknya kita berbuat ini semua dikhususkan memang benar-benar untuk jadi orang yang bermanfaat, untuk supaya dekat sama Allah, untuk supaya Allah ridho, itu baru ikhlas. Tapi kan kadang-kadang tuh kita mau jadi orang ikhlas cuma susah gitu. Gimana sih latihannya itulah gitu? tugasnya. Itu latihan. Tugas manusia. Jadi setiap hari kita harus latihan. Latihan, kalau ikhlas itu mesti latihan. Seperti sedekah saja. Sedekah misalnya ada kita masukin uang, ikhlas nggak? Ketahuan ikhlasnya apa? Dia nggak bilang-bilang, masukin aja, nggak usah dipikirin. Do it and forget it, udah. Tapi kalau misalnya masukin, terus bilang sama Mang, tadi 100.000 gua masukin ke situ. Itu nggak ikhlas. Atau nggak ngasih pengemis, misalkan ngasih 100.000, kasih. Atau nggak 50.000 lah, kasih. Wah tuh pasti tuh di rumahnya punya TV tuh, punya apa. Itu nggak ikhlas. Itu nggak ikhlas. Iya. Ya pokoknya kita mesti ikhlas lah. Iya. Oke, ya, Pak Ustadz. Saya
mesti siap-siap lagi. Ya. Tapi bilangin sama mami, bilang sama mami, coba diikhtiarkan, coba cari dulu, sabar dulu, jangan kalau marah-marah biasanya jadi hilang semuanya. Coba inget-ingetin lagi, sabar, sholat, nanti mungkin insya Allah ketemu ya. Ya, harus jadi pelajaran juga, jangan teledor kalau yang kenapa. Terima kasih Pak Ustaz. Makasih. Semuanya ya. Ya, aduh. Oh lupa nih, salam sama penonton. Penonton, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sesungguhnya keikhlasan itu tidak hanya harus diucapkan dari mulut, tapi yang tahu diri kita sendiri. Hubungan antara kita dan Sang Pencipta. Di sini aja.